Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Angkutan batubara sudah diberhentikan total sebelum gun hauling selesai. Bupati Lahat hentikan seluruh aktivitas truk angkutan batubara. Karhutla melanda 5 daerah di Sumsel, 43 hektar terbakar, BPBD tingkatkan kewaspadaan. Selamat siang pendengar, Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Selain informasi tadi, sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan siang ini, Minggu 6 Juli 2025, yang dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya, Abah Surya, inilah Warta Berita selengkapnya. Bupati Lahat Burza Zarnubi menghentikan semua aktivitas operasional truk angkutan batubara yang melintas di daerah ini. Pemerintah Kabupaten Lahat menghentikan sementara seluruh aktivitas angkutan batubara menyusul ambruknya jembatan Muara Lawai di Kecamatan Merapi Timur. Insiden ini terjadi akibat 4 truk batubara yang melintas bersamaan dan kini menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Bupati Lahat Burza Zarnubi menegaskan bahwa larangan ini akan berlaku hingga pembangunan jalan hauling atau jalan khusus angkutan batubara selesai. Ia juga menekankan bahwa perusahaan angkutan batubara yang nekat beroperasi selama masa penghentian akan dikenai sanksi tegas. Perbaikan yang cepat justru sekarang angkutan batubara sudah diberhentikan total sebelum gun hauling selesai. Aku ikut perintah Gubernur memerintahkan seluruh angkutan batubara dihentikan. Saat ini proses perbaikan jembatan Muara Lawai masih dalam tahap perhitungan anggaran. Pemerintah Kabupaten Lahat juga meminta tanggung jawab perusahaan tambang untuk turut memperbaiki kerusakan jembatan tersebut. Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengimbau masyarakat Sumatera Selatan untuk waspada terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, serta mulai menghemat penggunaan air selama musim kemarau yang diperkirakan berlangsung dalam beberapa bulan ke depan. Di bulan Juli ini seluruh Sumatera Selatan telah memasuki musim kemarau. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengingatkan masyarakat Sumatera Selatan untuk meningkatkan kewaspadaan seiring wilayah Sumsel mulai memasuki musim kemarau pada Juli ini. Melalui keterangan resmi Kepala Unit Data dan Informasi BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Mahmud Badarudin II Palembang, Sinta Andayani menyampaikan bahwa seluruh wilayah Sumsel termasuk kota Palembang telah berada dalam periode kemarau. Meski begitu, potensi hujan ringan masih bisa terjadi secara lokal dan berdurasi singkat akibat dinamika atmosfer dan pengaruh gelombang atmosfer tertentu. Ia menambahkan, tren hari tanpa hujan di sejumlah daerah telah melampaui batas normal musim kemarau. Kondisi ini berpotensi meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah rentan. Masyarakat diminta untuk tidak melakukan aktivitas pembakaran lahan serta menggunakan air bersih secara bijak guna mengantisipasi kekeringan. Termasuk juga kota Palembang dan sekitarnya. Potensi hujan bisa saja terjadi di beberapa waktu di periode kemarau ini. Akibat dari perubahan dinamika atmosfer dan juga pengaruh dari beberapa gelombang atmosfer yang kadang-kadang bisa menyebabkan hujan. Namun intensitas hujan di musim kemarau ini dengan intensitas ringan, berdurasi singkat dan bersifat lokal. Dan untuk puncak kemarau kami perakirakan di periode Juli hingga Agustus nanti. BMKG juga mengimbau warga untuk melindungi diri dari paparan sinar matahari ekstrim demi menghindari gangguan kesehatan seperti heat stroke. Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sebanyak 24 kejadian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla telah terjadi di 5 kabupaten kota di Sumatera Selatan dengan luas lahan terbakar mencapai 43 hektar. Ogan Ilir mencatat kasus terbanyak yaitu 18 kejadian terutama di Kecamatan Indralaya Utara, Pemulutan, dan Pemulutan Barat. Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumatera Selatan Sudirman mengatakan 4 daerah lain yang terdampak karhutla adalah Lahat, Prabu Muli, Pali, dan Musi Banyuasin. Meski tercatat kasus tertinggi, pemerintah Kabupaten Ogan Ilir hingga kini belum menetapkan status siaga darurat bencana asap. Ogan Ilir itu salah satu memang. Iya. Gambut itu ya Pak ya? Kan itu pupuk beton. Oki itu kan memang
kalau menurut penelitian itu kan ada namanya gambut, kubah gambut yang cukup dalam, apalagi di daerah gambut. Makanya kalau kebakaran di lahan gambut itu akan sulit untuk dipadamkan. Makanya pemerintah provinsi sudah bersurat juga, rencananya di minggu inilah secepatnya BNPB akan membantu kita dengan OMC. Kalau dulu kan TMC, operasi modifikasi cuaca. Sementara itu 7 daerah di Sumatera Selatan telah lebih dulu menetapkan status siaga karhutla, yakni Lahat, Muba, Banyuasin Oki, Pali, Muara Enim, dan Prabu Muli sebagai bentuk antisipasi menghadapi puncak musim kemarau. Kita ke informasi berikutnya pendengar. Dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1447 Hijriah, Kantor Kementerian Agama atau Kemenak Kota Palembang mengadakan kegiatan Pispul Muharram, Lebaran Anak Yatim dan Difabel 2025. Acara ini dipusatkan di Masjid Az-Zir'ah Palembang dan dihadiri puluhan anak yatim serta penyandang disabilitas dari berbagai kecamatan. Kepala Kemenak Kota Palembang, Lihul Hasan, menjelaskan kegiatan ini merupakan program nasional dari Kemenak RI yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia. Palembang turut berpartisipasi dengan menyalurkan sekitar 1.800 paket santunan untuk anak-anak yatim dan penyandang disabilitas. Full Ramadan ini atau Lebaran Anak Yatim ini memang program dari Kementerian Agama Pusat serentak pada hari ini seluruh Indonesia, dan alhamdulillah Kota Palembang tadi sudah selesai kita selenggarakan bersama, berhasil mengumpulkan 1.800 bingkisan dari 1.000 bingkisan yang diminta. Artinya ada lebih dari 800 bingkisan yang bisa kita bagikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk Lihul Hasan menambahkan pihaknya berharap kegiatan ini tidak hanya dilakukan setiap tahun saat 1 Muharram, tetapi juga bisa digelar pada hari-hari besar Islam lainnya. Kementerian Agama akan terus meningkatkan skala kegiatan ini demi menjangkau lebih banyak penerima manfaat di masa mendatang. Pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Programa 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM, dan disiarkan juga melalui streaming aplikasi RRI Digital yang bisa Anda unduh melalui Play Store dan App Store. Anda juga bisa menyimak siaran kami melalui streaming kanal YouTube RRI Palembang Pro 1. Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Layanan pengaduan masyarakat yang terus dioptimalkan mendorong Ombudsman RI berharap Polri melakukan evaluasi internal sebagai langkah untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Polisi Republik Indonesia Polri diharapkan dapat terus meningkatkan kinerjanya dan profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut diungkapkan Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumatera Selatan M. Adrian Agustiansa. Menurutnya sejumlah pelayanan maupun kinerja Polri yang telah dilakukan saat ini sudah berjalan optimal. Namun di satu sisi Adrian berharap agar Polri juga melakukan evaluasi secara intern kepada seluruh jajarannya untuk lebih mengoptimalkan semua layanan yang telah diberikan, termasuk juga mengoptimalkan semua aplikasi aduan kepada masyarakat yang sudah berjalan. Ya, tentu harapan kami Polri bisa lebih profesional, lebih humanis, dan tentu kami apresiasi untuk aplikasi Banpolnya nampaknya jadi primadona bagi masyarakat. Iya. Adrian juga menuturkan, stigma masyarakat yang menganggap Polri bekerja saat viral di media sosial harus dapat diperhatikan secara serius. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan bagi masyarakat secara luas. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya melaporkan.
Wisata alam Pinang Banjar akan menggelar camping ceria dan festival layang-layang pada tanggal 26 Juli 2025. Bekerjasama dengan Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Selatan sebagai upaya menarik wisatawan dan melestarikan budaya lokal. Wisata alam Pinang Banjar di Desa Pinang Banjar, Kecamatan Klumbang, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan akan menggelar camping ceria pada 26 Juli 2025 mendatang. Kegiatan camping ceria ini akan diikuti oleh ratusan peserta dari berbagai daerah. Camping ceria ini juga akan diisi oleh berbagai kegiatan seperti bermain layang-layang pada sore hari dan pertunjukan stand-up komedi serta musik akustik di malam hari. Dedi Irawan selaku pengelola Pinang Banjar mengungkapkan selain akan mengadakan camping ceria, pada tanggal 9 September 2025 juga akan digelar festival layang-layang se-Sumatera Selatan yang bekerja sama dengan Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Selatan. Festival ini merupakan agenda tahunan yang berhasil menarik wisatawan dan memperkenalkan kebudayaan lokal secara lebih luas. Terus lagi kalau lagi musim kemarau, kita buat acara Bang itu camping ceria. Yalah camping ceria yang bakal kita adakan tanggal 26 Juli. Itu camping ceria. Jadi sore-sore jam-jam kayak gini Bang, kita main layangan, naik layang Sindaren. Malamnya stand up komedi, musik akustik. Terus lagi kalau di bulan 9 itu agenda tahunan juga itu Bang, itu festival layang-layang. Itu ramai itu Bang, se-Sumsel itu. Itu bulan September, bulan 9. Itu kita kerja sama dinas. Ditambahkan Dedi, wisata Pinang Banjar dikenal dengan konsep alami tanpa ornamen warna-warni yang berlebihan. Keasrian tempat ini menjadi daya tarik utama, menjadikannya berbeda dari destinasi wisata lainnya di Sumatera Selatan. Hal ini membuktikan ketika Pinang Banjar berhasil meraih juara 2 dalam ajang Anugerah Pesona Desa Wisata tingkat provinsi dengan kategori daya tarik pengunjung. Dengan jumlah pengunjung bulanan tertinggi mencapai 11.000 orang, Pinang Banjar masuk dalam jajaran destinasi wisata terpopuler di Sumatera Selatan. Tempat ini menyediakan berbagai wahana seperti spot foto, rakit, ayunan dan perahu, serta menyewakan perlengkapan untuk kemah dan piknik keluarga. Melalui kegiatan budaya dan alam ini, pengelola berharap wisata Pinang Banjar ini terus berkembang sebagai wisata unggulan. Ia juga mengajak masyarakat dan pemerintah untuk bersama-sama menjaga dan mengembangkan kawasan ini sebagai bagian kekayaan wisata lokal. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Olahraga atletik Sumatera Selatan berharap pemusatan latihan nggak usah mulu-mulu kan, karena dilihat dari persiapan sekarang JRC tidak akan terpengaruh terkait dengan pemain sudah memahami kesabaran masing-masing. berita olahraga. Kita ke berita olahraga pendengar. Menjelang bergulirnya Liga 2 musim 2025-2026, Klub sepak bola Sumsel United berencana menggelar tur ke 17 kabupaten dan kota di Sumatera Selatan sebagai upaya memperkuat dukungan supporter sekaligus membangun kedekatan dengan masyarakat di seluruh wilayah provinsi. Sumsel United tak sekedar mempersiapkan diri menghadapi musim perdana mereka di Liga 2 2025. Klub anyar Sumatera Selatan ini menyiapkan agenda tur keliling ke 17 kabupaten kota di Provinsi Sumsel sebagai bagian dari strategi jangka panjang membangun fondasi klub. Presiden Sumsel United Ci Ujang menegaskan bahwa tur ini bukan hanya ajang uji coba tim, tapi juga bagian dari upaya besar memperkuat koneksi dengan masyarakat. Ia juga ingin Sumsel United benar-benar menjadi milik masyarakat Sumatera Selatan. Tur ini juga diharapkan membangkitkan semangat sepak bola dan juga menumbuhkan rasa memiliki terhadap klub Sumsel United. Nanti kalau sudah dia pemainnya sudah komplit, sudah di sini mungkin ada kurang lebih 9-10 kali dia udah latihan di sini, baru kami rencanakan untuk ke kabupaten kota tur pemain untuk memperkenalkannya bahwa ini bukan punya Pak Presiden dan punya Pak Manajer dan punya direktur saja, ini punya Sumatera Selatan sepak bola itu. Ia juga menambahkan bahwa tur akan dimulai setelah seluruh komposisi pemain terbentuk. Saat ini skuad Sumsel United telah mulai latihan perdana di Palembang sejak akhir Juni lalu sebagai bagian dari persiapan teknis menuju Liga 2. Dari Jakabaring Sport City, Ari Rizky di Palembang terus mengudara untuk Indonesia.
Informasi tadi mengakhiri warta berita siang ini, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 0821 7927 9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Abbas Surya. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, sampai jumpa.